Perwira Walhi Kalimantan Tengah Dimas Hartono mengungkapkan keberadaan Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing belum diketahui setelah ditangkap oleh petugas Polda Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Agustus 2020. Buhing dibawa paksa polisi dari kediamannya di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan konflik lahan antara komunitas adat setempat dengan PT Sawit Mandiri Lestari. Dimas menuturkan keberadaan Buhing sangat dibutuhkan karena untuk kepentingan pendampingan hukum selama menjalani proses berita acara. Dimas mengatakan komunitas masyarakat adat Laman Kinipan sangat terkejut dengan penangkapan paksa yang dialami Buhing. Guys, video yang tadi barusan Anda lihat merupakan penangkapan yang brutal dilakukan oleh anggota polisi terhadap seorang rakyat kecil bernama Effendi Buhing beberapa tahun lalu di Kalimantan Tengah. Waktu itu Effendi Buhing berusaha mempertahankan tanah dan hutan adatnya yang merupakan warisan leluhur, lalu kemudian diserobot oleh salah satu korporasi, dan polisi cenderung lebih berpihak pada korporasi tersebut. Akankah sikap yang brutal terhadap rakyat kecil tadi bisa dilakukan polisi terhadap korporasi yang saat ini jelas-jelas melakukan pemagaran laut yang ilegal itu? Ini yang menjadi persoalannya. Polisi takut terhadap korporasi, sementara terhadap rakyat kecil sangat beringas menyeret masyarakat kecil yang dianggap bersalah. Saya barusan melihat berita yang sebenarnya sudah terbit dari beberapa hari yang lalu bahwa polisi belum menemukan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pemagaran laut di Tangerang, Banten itu. Padahal kan sudah sangat jelas bahwa ada pelanggaran hukum di sana. Kan disegel oleh KKP, berarti kan tidak punya izin. Kalau tidak izin berarti ilegal kan? Nah kalau ilegal itu kan ya jelas melanggar hukum gitu. Ini polisi aneh-aneh aja. Padahal polisi kan adalah penegak hukum, tapi sayangnya mereka buta hukum. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di pasal 35 itu dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang. Nah, dilarang melakukan beberapa hal. Di antaranya yang saya sebutkan di sini adalah di poin C, itu dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang. Nah, pagar laut jelas di sini merusak terumbu karang. Di poin D pasal 35 itu disebutkan bahwa dilarang menggunakan peralatan, cara, atau metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang. Lalu kemudian di dalam poin E, dilarang menggunakan cara atau metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita pernah lihat podcast dari Manusia Merdeka Said Didu yang jelas menunjukkan adanya perusakan mangrove oleh pengembang di PSN PIK 2 itu. Jadi jelas di sini pasal 35 ada larangan untuk tidak boleh merusak terumbu karang, tidak boleh merusak mangrove. Nah, lalu di pasal 35 itu kan ada larangan. Kalau orang atau perusahaan ada yang melanggar larangan tersebut, maka akan dipidana sebagaimana dalam pasal 73. Di ayat 1 bilang bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 10 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja. Ada beberapa poin di situ, saya hanya menyebutkan B, poin B, C, dan G.
Di poin B itu disebutkan bahwa akan dipidana setiap orang yang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konservasi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman dan atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf E, F, dan huruf G. Di huruf C pasal 73 itu disebutkan akan dipidana bagi setiap orang yang menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf H. Padang lamun itu semacam rumput laut yang hidup di laut dangkal. Kan jelas dengan adanya pembakaran itu kan padang lamun akan rusak karena pasti diinjak atau ditindih dengan pemberat dari pagar laut itu sendiri. Poin G, orang akan dipidana jika melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf L. Pasal 35 huruf L ini bunyinya seperti ini. Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk, di poin L itu, setiap orang dilarang untuk melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitar. Nah, jelaskan di sini bahwa pembangunan pagar laut itu bukan saja merusak lingkungan laut ya, kayak terumbu karang dan hutan mangrove atau padang lamun, tetapi juga merugikan masyarakat sekitar. Ya, buktinya mereka harus memutar lebih jauh yang kemudian membuat boros bahan bakar ketika mereka ingin melaut atau kembali dari melaut. Itu di pasal 73 ada delik pidananya. Lalu kemudian di pasal 75 juga disebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah bagi setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan usaha di wilayah pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan atau di huruf B itu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4. Jadi pasal 75 ini sebenarnya bisa dijadikan delik pidana untuk memidanakan KKP atau instansi-instansi terkait yang harusnya punya tugas untuk melindungi perairan itu supaya tidak dirusak, tapi ternyata perusakan itu terjadi. Berarti kan mereka lalai. Nah, ini pun bisa dijadikan delik pidana oleh kepolisian. Nah, jadi agak konyol kalau polisi bilang belum menemukan perbuatan melawan hukum. Alat bukti sudah jelas. Apa karena di Mabes Polri itu tidak ada listrik ya atau tidak ada jaringan internet, jadi mereka hidup dalam gelap gulita, tidak bisa mengakses berita, tidak bisa mengakses medsos, yang mana ramai diberitakan banyak sekali alat bukti yang bisa dijadikan untuk dasar memidanakan perusahaan. Atau ya kemungkinan lainnya polisi takut terhadap korporasi. Dalam hal ini adalah aguan yang sering disebut-sebut. Apalagi beberapa kali sempat berseliweran itu foto Kapolri Listio Sigit dengan aguan, nampak mesra banget gitu. Tapi saya pahami dilema polisi ini karena biar bagaimanapun Listio Sigit yang adalah pimpinan Polri juga merupakan orang dekat dari Jokowi yang sekaligus juga ada merupakan orang dekat aguan. Nah, dilema-dilema seperti ini yang semoga dilihat oleh Presiden Prabowo sehingga bisa bertindak tegas. Copot Kapolri karena tidak berguna. Dan segera adili aguan atau korporasi yang terlibat di dalam pemekaran laut. Dalil hukumnya jelas, fakta kerusakan di lingkungan laut juga dan hutan mangrove juga jelas. Jadi tunggu apa lagi?